diketahui nilai C-nya ini 4, berarti nilai H yang harus kita ketahui berapa? Berarti 2 dikali 4 berapa? Ditambah 2 sama dengan 10. Berarti jumlah C di sini C4, H 10. Nah, kalau di akhirnya gimana? Misalnya masih contoh yang sama, C4 H berarti kalau 2 kali N berarti 2 kali berarti banyaknya C di sini sama dengan kalau di Alkuna misalnya masih contoh yang sama, C4 kali H2N kurang 2 berarti 2 dikali 4 8 dikurang 2 di jumlah Alkuna atau H di sini sama dengan. Nah, terus gimana strukturnya? Lihat. Berarti ini rumus molekulnya ya kemarin. Berarti kita tulis dulu apa yang pertama kita tulis yaitu banyaknya C. Oke, berarti berapa kita tulis? 4. C. Berarti 2, 3, 4. Ya nih. Berarti berapa kita harus tambahkan H? Dulu kita lihat dulu di mana aja yang perlu kita tambahkan H. Lihat di sini. C di sini sudah berapa terikat? 1. Berarti berapa kurang? 3. Ada yang masih ingat kenapa ditambahkan H3? Elektron valensi dari C berapa? 4. Berarti C itu punya ikatan 4. Berarti kalau misalnya di sini dia baru terikat 1, berarti masih kekurangan 3 elektron yang harus diikat. Berarti kalau misalnya belum kalau misalnya baru 1, berarti dia belum stabil. Berarti makanya kita tambahkan di sini H. Jika berarti totalnya berapa dia terikat? 4. Nah, lihat C di sini. C di sini udah berapa terikat? Ada 1 kiri 1. Berarti lagi nambah berapa? 2. Kalau di sini? 2. Ya, sama juga ya. Kalau di sini C berapa ada terikat? 1. Berarti tambah H. Nah, masih ada yang ingat kalau bedanya alkana dan alkuna itu dilihat dari mana perbedaannya? Dari rangkap. Apa bedanya kalau di alkana tuh rangkap berapa dia? Rangkap tuh tunggal. Kalau alkena dia rangkap 2. Habis itu halo. Ya, silakan duduk di mana? Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau misalnya Ibu sekarang kasih ini kan kalau misalnya rumus molekulnya seperti ini, terus strukturnya seperti rantai lurus seperti ini. Gimana kalau misalnya rantainya itu bercabang? Misalnya seperti ini, kakak kasih contoh. Misalnya CH3, sini dia ada CH2, CH, seperti itu ya. Sini ada, sini dia. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini gimana dia? Gimana kita memberikan namanya? Oh ya, sebelum masuk ke sini, kemarin Ibu sudah kasih tahu kan, kalau misalnya jumlah C itu untuk penamanya itu, kalau misalnya C itu untuk penamanya, baik untuk alkana, alkena dan alkuna. Kalau misalnya C-nya 1 itu apa namanya awalnya? Met, awalnya met. Bisa dilihat ya di internet atau di grupnya sudah di-set tadi sama kakak kelasnya. Oke, kalau misalnya jumlah C-nya itu 1, berarti awalnya si met. Kalau misalnya 2 gimana awalnya? N. Kalau 3 C-nya? Rho. Nah, sekarang dan selanjutnya. Kalau 4 apa dia, Bu? Ya. Nah, kalau misalnya jumlah C-nya 1, khusus alkana berarti met. Kalau untuk alkena nggak bisa dong, karena kan dia harus rangkap 2. Dia dimulai dari rangkap 2. Jadi kalau di alkena itu dia dimulai dari E. Kalau di misalnya di alkuna, kalau pro berarti pro. Nah, jadi kalian harus kembalinya dari sini. Akhir ada yang ana, ena sama guna. Itu ada perbedaannya. Ya. Sampai selanjutnya, sampai sebanyak-banyaknya. Terus di sini, bagaimana kalau misalnya di sini isi cabang? Kalau seperti ini. Masih bingung kan? Kan kita belum masuk ke sini. Jadi silakan diperhatikan. Sebelum masuk ke situ ada yang harus diperhatikan ya. Nah, ini dia. Ini yang namanya cabang.
cabangnya itu ada C-nya 1 atau C-nya 3, ini namanya metil. Kalau misalnya di cabang itu ada CH-nya itu ada 2, hanya itu sama dengan 5, maka namanya metil, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada banyak, misalnya C-nya di sini ada berapa? Ada 3, hanya ada berapa? Ada 7, berarti namanya propil. Kemudian di ketentuannya itu, kalau misalnya pada cabangnya itu, pada satu rantai ini ada banyak cabang, misalnya ada banyak cabang. Nah, di awalnya itu diisi nama di awalan di. Kalau misalnya cabangnya itu ada 3, berarti isi tri, seperti itu ya. Jadi kalian ini harus apa? Nah, jadi kita masuk di sini. Nah, kalau seperti ini gimana kita mengerjakannya? Berarti kita harus sudah tahu dulu ya, kalau misalnya ada cabangnya itu berarti namanya, misalnya kalau 1 berarti namanya metil, dan 3 ya. Nah, sekarang kita kasih nama ini strukturnya gimana? Ini namanya struktur bercabang. Nah, ada ketentuan, silakan diperhatikan. Semoga kelihatan. Seperti ini, ibu bawa ke bawah aja ya. C3, C2, C. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita memberikan nama cabang ini? Misalnya, yang pertama itu silakan perhatikan. Yang pertama apa? Silakan dibacakan. Tentukan rantai utama, yaitu itu apa? Tentukan rantai utama, yaitu rantai karbon yang paling panjang. Kemudian rantai utama diberi nama alkana. Berarti maksudnya itu kita tentukan dulu di sini pada rantainya ini mana yang paling panjang. Oke. Kemudian yang kedua, tentukan cabang, yaitu gugus-gugus yang tidak dilalui pada rantai utama. Kemudian cabang diberi nama alkil. Kita cari yang mana cabangnya. Kemudian untuk penomoran diberi dari ujungnya terdekat dengan cabang. Oke, berarti kita hitung dari sini sistem penamanya. Misalnya di sini kita hitung dulu, terserah mau di mana aja, mau dari bawah boleh, ke sini boleh, ke sana juga boleh. Sana. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah C-nya udah berapa? 5. Kalau misalnya kita mau ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti mana lebih panjang? 4 apa 5? 5. Kalau misalnya kita ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama-sama ya dia ya, ada 5. Berarti misalnya kita ambil yang di sana. Berarti misalnya 1, 2, 3. Kemudian ketentuan itu kan rantai diberi nomor dari ujungnya terdekat dengan cabang. Nah, di sini kan kalau dari kanan 1, 2, 3 ketemu cabang, 1, 2, 3 ketemu cabang. Berarti sama aja ya. Kalau dari kiri, berarti ini 4, ini 5. Berarti otomatis ini yang jadi rantai di rantai utama atau rantai induknya. Udah? Kemudian yang cabangnya yang mana? Ini kan? Kalau CH3 apa namanya? Metil. Nah, lihat di sini. Kalau ini apa namanya? CH2, CH3. Metil. Nah, dan diperhatikan, ini bisa dia disingkat jadi seperti ini. Ada yang C2H, ini juga namanya metil. Nah, kemudian jika ada beberapa cabang yang sama, maka jumlah cabang dinyatakan sebagai awalan di. Misalnya di sini kan ada 2 cabang, tapi harus cabang yang sama. Ini kan cabangnya ini kan metil, ini metil, berarti dia berbeda. Tapi kalau misalnya sama, kasih awalannya di. Kalau misalnya cabangnya itu misalnya CH3 itu ada 2, di. Kalau 3 berarti kasih tri. Kemudian jika ada beberapa jenis cabang, maka nama cabang dituliskan sesuai urutan alfabet. Nah, mana yang lebih duluan, etil apa metil? Jadi nanti di penulisannya duluan etil. Kemudian yang kedua, jika ada beberapa rantai terpanjang, maka rantai yang dipilih sebagai rantai utama adalah rantai yang mengikat cabang terbanyak. Kemudian nama alkana dituliskan sebagai itu. Yang pertama, lihat letak cabangnya di mana? Di mana aja letak cabangnya? Ada di nomor 3. Nah, kemudian sebelum masuk ke sana, silakan perhatikan ini. Ini ketentuan. Kalau misalnya ini ya, angka ketemu dengan angka, maka kita menggunakan tanda apa? Koma. Kalau misalnya angka ketemu dengan huruf, berarti kita kasih strip itu ya. Nah, berarti yang pertama apa? Letak cabang. Letak cabangnya ada di mana? Ada di nomor 3. Jadi kita tulis dulu 3. Nah, ada berapa cabangnya? Ada 2. Berarti kan kita tulis dulu nomor cabangnya di mana. Kemudian nomor cabangnya apa?
Berarti kalau angka ketemu huruf di sini cabangnya ada berapa? Cuma satu kan? Diisi kemudian ada lagi cabang? Di atas itu ada. Jadi 3, apa metil. 3, metil. Nah, strip. Dah, masih ada cabang? Dah, satu baru nama rantai utama. Ini C-nya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Lihat di tabel deret alkana. Kalau C-nya 5 apa namanya? Pentana apa pentana? Ya. Jadi nama senyawa ini adalah 3-etil, 3-metil pentana. Oke, sampai di sini kalian mengerti dulu kalau contoh yang ini. Nah, kalau misalnya aku kasih lagi satu contoh deh yang lebih gampang. Misalnya di sini ada CH3, CH2, CH. Oke, coba kalau yang ini gimana? Dicoba dulu kalau yang ini. Nanti kalau ada yang bisa boleh. Oke, ini satu ya. Oke. Berarti perhatikan aja. Berarti yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan rantai. Nah, menentukan rantai utama adalah kita cari yang paling. Berarti yang paling banyak di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang paling banyak ke berarti lurus ya. Kemudian beri nomor dari yang paling mana? Yang terdekat dengan cabang. Kalau misalnya kita mulai dari sini boleh aja. Tapi 1, 2, 3 baru ketemu cabang. Coba dari kiri, 1, 2 udah ketemu cabang. Kan di sini nomornya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya seperti itu ya. Kemudian cabangnya otomatis ini kan? Ada 2 berarti. Ini namanya apa tadi kalau C3? Namanya metil. Sama juga metil. Kemudian penamanya sekarang. Letak cabangnya di mana? Ada di nomor 2 dan nomor 2, 3 berarti kita tulis dulu 2. Kalau angka ketemu angka berarti ada di nomor berapa lagi cabangnya? 2,3. Namanya apa? Kenapa bisa dimetil? Karena ada ketentuannya. Kalau misalnya cabangnya yang sama ada 2 berarti isi di. Kalau misalnya ada 3 berarti isi di dan seterusnya. Berarti di sini isi apa? Dimetil. Apa nama hidupnya? Pentana. 1, 2, 3, 4, 5. Semua paham tuh? Di mana dapat pentananya? Ini pen. Nah, bisa dicatat dulu kalau yang alkana atau di foto aja dulu. Biar bisa lanjut ke alkana. Foto aja ya. Oke, kalau misalnya ada yang bertanya dulu boleh. Ada yang bertanya? Gimana? Oke. Segini. Segini. Ya. Oke. Kalau ada yang ingin tanyakan dulu boleh. Untuk alkana. Ada? Ada cabangnya tuh. Ada yang tanyakan? Gimana? Siapa namanya? Ada yang tanyakan? Ya, kenapa? Bingung sih nama juga. Kalau bisa 2,3 yang tadi kan 3 strip. Oke. Berarti masih bingung ya di sana ya? Silakan diperhatikan yang contoh yang mana nih? Ini boleh bisa yang yang contoh yang mana? Yang paling. Yang pertama. Yang ini. Yang mana yang dibingungkan? Yang 2,5. Oke, kakak ulang ya. Kalau yang pertama kan, ini kan tadi anggap ini belum dicoret-coret ya, dia belum dicoret. Masih yang 3 sudah. Yang pertama kan tentunya kan kita tentukan rantai utama. Untuk menentukan rantai utama itu cari rantai yang paling panjang. Kita boleh menentukan hitungannya di mana aja? 1, 2, 3. Ini kan masih 3 jumlahnya. Coba ke sana. 1, 2, 3, 4. Ini masih 4. Coba cari lagi, ada nggak yang paling panjang? 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang lebih panjang? 2, 3, apa 5? 5. Jadi kita kasih yang 5. Kemudian ketentuan yang kedua, untuk memberikan nomor utama atau nomor 1 itu mulai dari yang terdekat dengan cabang. Kalau misalnya kita mulai dari sini boleh ada. Cuman kita itu 1, 2, 3
ketemu cabang. Coba ke kiri, 1, 2 udah ketemu. Maka rantai utamanya mulai dari yang dekat dengan cabang. Maka mulai nomor yang 1, 2, 3, 4, 5 otomatis ini jadi yang rantai induk. Nah, tentunya berarti otomatis yang ketiga ini menjadi cabang. Kalau CHT itu namanya Nah, kalau misalnya masih ada dari yang belum tahu ini metil ini dari mana, lihat di deret voltanya itu sudah ketentuan. Oke? Kalau sudah itu, kalau semuanya sudah ketemu, baru kita tentukan. Nah, untuk menentukannya itu, kita lihat dulu nomor cabangnya yang pertama. Mana duluan 2 atau 3? Otomatis kan 2. Kenapa isi koma? Ketentuannya, kalau misalnya angka dengan angka, isi dia koma untuk pemisahnya. Kalau misalnya angka dengan huruf, berarti gunakan strip. Oke? Ini dia. Maka kita tuliskan dulu nomor cabangnya ada di mana aja, di nomor apa aja. Ya di sini. Yang 3 kan ada di nomor 2. Tulis 2. Kemudian cari lagi cabangan yang sama. Ada di nomor 3. Maka kita kasih pemisah di sini, 2,3. Kemudian nama cabangnya apa? Metil. Kalau cabangnya sama, isiin awalan di. Berarti menandakan ada 2 cabang di sana cabang yang sama. Makanya di metil strip ya. Kemudian baru tentukan itu sekarang C-nya ada berapa? Ada 5. Kalau C-nya 5 tadi pentana, makanya di sini pentana. Kalau misalnya nanti di alkena, alkena dan alkuna, kita ubah namanya. Dan kalau misalnya C-nya ada 5, berarti pentena. Kalau di alkuna berarti pentana. Itu dia. Cuman bedanya nanti dirangkap. Nah, setelah ini gimana? Atau masih ada yang dibuka dulu sebelum kita masuk ke alkena? Berarti yang untuk alkena dulu kalian paham ya kalau seperti ini. Di mana dapatnya ini? Paham? Understand. Kalau ada yang ditanyakan, gak apa-apa ditanyain aja daripada masih bingung. Ada? Masih ada? Jadi belakang? Berarti sudah bisa ya kalau kita kasih lagi nanti ya? Bisa? Oke, berarti sekarang udah bisa ya kita lanjut ke alkena ya. Kalau alkena gimana dia? Ini bisa dihapus ya? Nah, sekarang kita masuk ke alkena. Tulisannya ada contoh seperti ini. Misalnya CH3 seperti ini. Oke, silakan diperhatikan ini kalau untuk alkena. Kalau untuk alkena rangkapnya berapa? Iya, harus ada 1 rangkap 2 ya. Jadi ketentuannya gimana? Bukan? Nah, ini sama dia, bedanya di rantai aja. Silakan perhatikan. Kalau di alkena itu tentukan rantai terpanjang sama dia. Kemudian tentukan rumus alkil yang mana cabangnya. Kemudian lakukan penomoran pada senyawa alkena, yakni rantai C terpanjang dengan penomoran dimulai yang paling dekat dengan rantai rangkap. Kalau tadi kan yang terdekat dengan cabang. Kalau dia isi rangkap, kalau alkena alkuna berarti yang terdekat dengan rangkap. Berarti silakan kita sekarang untuk menentukan rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, 2, 3. Berarti mana yang dipanjang? Berarti penomoran dimulai dari mana? Kiri apa kanan? Kalau misalnya dari kanan gimana? Mana lebih dekat dari sini? 1, 2, 3 baru ketemu rangkap. Kalau di sini 1, 2 udah ketemu rangkap. Oke, berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti otomatis ini yang jadi rantai utamanya ya. Ya. Berarti otomatis ini yang jadi cabang. Nah, sekarang dia juga sama, jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil maka dia dikasih awalnya itu di tri atau tetra. Kemudian alkil ditulis dengan menurut urutan
urutan alfabet. Oke. Kemudian ini sama. Kemudian ini sekarang posisi urutan penamanya itu yang pertama posisi alkil. Posisi alkil itu atau posisi cabang itu ini namanya cabang ya. Ini cabang atau alkil. Posisi alkil dulu yang pertama. Posisi alkilnya di mana? Di nomor 2. Baru dilanjut nama alkilnya, nama cabangnya apa? Metil. Berarti isi strip ya. 2 metil. Berarti terus posisi rangka. Posisi rangkanya ada di mana? 2. Antara 2 dan 3. Yang mana kita tulis 2 atau 3? 2. Kenapa? Kenapa enggak 3? Jadi kalau untuk posisi rangkap itu kita ambil nomor yang paling kecil. Oke ya. Ambil nomor yang paling kecil. Jadi di sini 2. Namanya apa? Sekarang 1. Setelah posisi rangkap baru rantai utama. Ada berapa di sini C-nya? 5 berarti alkena. Jadi pentena seperti itu. Paham nggak? Mau dikasih lagi satu contoh? Oke. Yang di sini paham? Oke. Jadi misalnya ada satu contoh, misalnya boleh dicoba ya, yang bisa nanti boleh maju ya. Nah, ini diambil sama. Nah, kebiasaan. Oh, Islam konsep. Oke. Bisa? Dicoba dulu ya. Ingat yang pertama itu tentukan dulu rantai yang paling panjang, baru cari yang dekat dengan rangkap untuk penomorannya. Dicoba. Yang di belakangnya bisa. Yang bisa maju ya. Bisa. Hah? Oke, mana bukunya? Ayo dibuka bukunya. Di belakang. Ayo, yang bisa maju. Seperti penomorannya mulai dari mana? Oke, karena kita dengan 2, 3, 4. Oke, benar? Yang lain gimana? Ingat dong. Gimana? Posisi rangkanya di mana? Salah satu dari dua ambil ya. Nah, sama. Bisa berikan aplaus dulu. Berarti di sini dengan ambil lantai dunia yang mana yang paling banyak kan? Kalau ke atas gimana? Kan sama juga. Sama aja ya. Oke, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Ini ya rantai induknya. Nah, berarti yang jadi cabangnya yang mana? Berarti ya 3, CH, 3. Kemudian yang pertama untuk penamanya dari cabangnya dulu yang mana? Yang mana duluan 2 ke 3? 2 kan? Kayak di sini 2. Kasih koma. Kemudian cabangnya lagi di mana? Lagi nomor 3. Kasih 3. Sekarang metilnya cabangnya ada berapa? Ada 1 dan 2. Namanya metil. Berarti karena ada 2 isi ini ya, sini. Nah, ini di metil. Kemudian sekarang posisi rangkap. Posisi rangkap ada di nomor 1 dan ambil yang kecil. Di sini 1. Kemudian nama induknya. C-nya ada berapa? 4. Berarti kalau C4 di deret alkenanya? Butena. Kayak di sini butena. Berarti nama ini adalah 2,3 di metil 1 butena. Oke, yang di sini paham? Kalau misalnya sekarang kita ubah posisi rangkapnya ya. Misalnya di sini diubah
berarti bisa dicoba. Ya. Kalau misalnya tadi itu ya. Kenapa angkanya yang beda di sini? Rangkanya karena ada di antara 2 dan 3 yang beda. Oke, makasih Andi. Sekarang harus tahu. Bisa kita lanjut ke Alkuna. Nah, bedanya di Alkuna, Alkena dan Alkuna itu bedanya cuma di rangkapnya aja. Sama dia. Sekarang kita coba ya. Udah bisa diupload? Udah bisa. Oh, foto dulu boleh. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang coba perhatikan kalau di Alkuna gimana dia? Misalnya kayak gini ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Bedanya tadi di sana apa? Di sini kalau di Alkuna si rangkap. Nah, penomorannya gimana, sama kan? Berarti kita harus menentukan rantai yang terpanjang dulu. Ketentuan yang kedua, untuk menentukan rantai utama itu lihat yang terdekat dengan rangkap. Di sini yang mana dekat dengan rangkap? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini 1, 2, 3, 4 berarti tidak sini kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya? Berarti ini yang jadi rantai utama. Jadi otomatis ini yang jadi cabang. Kalau penamanya gimana? Yang mana cabang? Nih, berarti ada 4. Nama cabangnya apa? Pigmentin. Sudah? Masih ada cabang? Tidak. Sekarang posisi rangkap di mana? Antara 2 dan 3, ambil yang kecil. Sekarang itu nama ilmunya ada berapa? Ada 5, berarti pen. Kenapa pentuna? Karena di Alkuna. Dipaham ya? Bedanya cuma di rangkapnya aja, sama aja. Nah, kalau misalnya di sini C2H5 gimana? Berarti kenapa etin? Karena dia C2H5. Nama-nama cabangnya ini kalian bisa lihat di direct homolognya itu ya, sudah ada di sana. Oke, sampai di sana ada yang ditanyakan dulu soal Alkena maupun Alkuna. Kalian sudah tahu perbedaannya di mana? Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat di latihan bisa ya. Jadi sekarang silakan bentuk kelompok masing-masing 2 meja. Akan dikerjakan. Nanti masing-masing maju ya profilnya. Jadi maksudnya kalau boleh cepat ya. Kalian berdua aja ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan sama apa, tanyakan aja sama ibu, nggak apa-apa. Ya, di lampirannya juga ya soalnya dulu ya, baru bisa kalian gambar. Nah, sekarang biar semuanya bisa kita kerjakan di depan, nanti bahas bersama-sama. Yang area sini silakan kerjakan yang soal nomor 1.
Jadi silakan kerjakan soal nomor 2. Di nomor 3, di nomor 4 ya. Oke? Biar semua nanti kita bisa sama-sama dikerjakan. Sekali lagi, ini soal yang nomor 1 yang dari tadi ini soal yang nomor 2, yang di sana soal nomor 3, yang di sini soal nomor 4. Jadi buat satu-satu soal aja ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan sambil jalan dari sini. Ini kalian yang sampai ke bawah berarti nomor 3. Ini cepat kalau misalnya kan kita ini kan dia masih jadi sekarang sudah kita tentukan lagi si panjang. Sudah BL, jadi LKPD-nya boleh dikumpulkan saja. Tapi semua dari sudah bisa ya tadi. Karena kita sudah bisa paham ya. Jadi sekarang kalian ada yang bisa menyebutkan perbedaan Al-Qana dan Al-Qur'an? Apa yang harus kita bahas? Oke, salah satu dua berdiri. Oke, apa perbedaannya?
akan menamakan kimiawan itu, lihat dulu rangkapnya. Lihat dulu rangkapnya. Oke, makasih Radina bisa ambil satu. Kita lihat dari mana kalau untuk kasih nomor? Kalau di alkena dan alkuna, lihat di mana? Lihat rangkapnya. Berarti kalau kasih nomor utama, lihat yang terdekat dengan rangkap. Oke, berarti yang bebasnya kalian boleh kasih nomor aja, tapi lihat yang dekat dengan. Misalnya besok-besok kita ada latihan, berarti bisa. Oke, jadi demikian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan lagi dipelajari lagi materi hari ini, jangan langsung di stop hari ini sudah selesai. Tapi silakan lagi nanti mencari soal-soal yang untuk dijadikan bahan latihan. Oke, minggu depan kapan lagi kita masuk? Untuk hari Senin kita akan masuk ke sifat dan isomer hidrogen, masih serangkaian. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Pelajaran a priori. Sekalian mengakhiri juga. Berdiri.